Sebenarnya Belanda tidak membutuhkan politik divide et impera. Kenapa? Karena faktual sudah terpecah-pecah. Nah, kita ikut terpengaruh. Di sini Belanda muncul Daendels, perwakilan dari the new reality of geopolitics in Europe. Belanda berpikir, ya ini kan sudah penuh lapangan Banteng. Ini harus ada perubahan pegawai-pegawai tinggi. Dibikinlah suburb yang pertama dalam sejarah Nusantara, namanya Menteng. Awal paradigm shift yang berujung pada awal abad 20, yaitu politik etis. Nah, ini penting. Ya. Karena inilah tonggak awal mulainya sejarah perjuangan kita dengan politik etis. Belanda membuat sekolah. Dia dapat corong, dapat radio, dapat loudspeaker keliling berbagai kota besar Indonesia. Pertama kali rakyat mendengar suara dan melihat di alun-alun kota, oh ini tuh Ratu Adil Indonesia. Kita dijajah karena kolonialisme. Imperialisme itu adalah saudara kembar dari kolonialisme, sehingga melawan imperialisme, melawan Belanda sama dengan melawan kolonialisme, melawan kapitalisme. Itulah celah geopolitik yang dimanfaatkan dengan baik oleh para founding fathers kita. Anak-anak muda pejuang mendesak Bung Karno merdeka sekarang juga, Bung, diculik sampai kerengat dan klok. Setelah Sultan Agung kalah dan Belanda mampu mengkonsolidasikan kekuasaannya di Nusantara, di Jawa lah ya terutama ya. Itu sebenarnya konteks geopolitiknya bagaimana? Di Jawa dan di Banda Nera. Oh, di Banda Nera. Iya betul. Itu peristiwa kekejaman Jan Pieter Sun Kun tuh yang dengan tentara bayaran Jepang menghancurkan struktur elit lokal. Oke. Ya. Nah, tapi setelah konsolidasi awal, terjadi juga satu abad lebih kemudian Revolusi Prancis 1789. Ya, kemudian yang melahirkan Napoleon. Ya, setelah kekacauan revolusi kan di Prancis muncul penguasa baru yang menaklukkan Eropa, termasuk Belanda, yaitu Napoleon. Nah, kita ikut terpengaruh. Di sini Belanda muncul Daendels, perwakilan dari the new reality of geopolitics in Europe. Dan Daendels datang, namanya penjajahan kan jangan lihat cuma buruknya atau baiknya, tapi apa konsekuensinya. Nah, salah satunya Daendels yang pertama kali membuat Pantura jalan. Ya, Anyar Padarukan itu loh, dengan kerja paksa apapun lah. Nah, tetapi yang lain dia pindahkan ibu kota. Jadi yang memindahkan ibu kota kan kalau Jokowi kan kesekian lah. Kalau ini Daendels dari Batavia kota yang tadi Jan Pieter Sun Kun, itu dia pindahkan ke lapangan Banteng. Dari Sunda Kelapa ke lapangan Banteng. Sunda Kelapa ke lapangan Banteng. Jauh ya? Oh, tapi dulu kan gak gampang. Itu kan ada Sungai Ciliwung. Oke. Nah, di lapangan Banteng dia bikin kantor pemerintahan yang sampai sekarang, yang bagian dari Departemen Keuangan itu yang menghadap ke patung kemerdekaan Irian Barat itu. Patung yang memutuskan rantai. Ada kantor pos besar kan. Itu kan jadi pusat pemerintahan. Nah, seabad kemudian ini kan geopolitik, tetapi kan juga pengaruhnya langsung setelah menjadi pusat pemerintahan lapangan Banteng, itu sudah penuh sekitarnya. Perlu Belanda ini waktu sudah selesai era Daendels, Belanda berpikir, ya ini kan sudah penuh lapangan Banteng. Ini harus ada perubahan pegawai-pegawai tinggi. Dibikinlah suburb yang pertama dalam sejarah Nusantara, namanya Menteng. Oh, oke. Jadi suburb 1930. Jadi suburb pertama. Dari Menteng kan kemudian Kebayoran, Senayan, segala. Tapi kan itu karena Daendels bikin di pusatnya lapangan Banteng. Kan Menteng sama lapangan Banteng kan dekat. Nah, itu jadi pusat perumahan awal yang pengganti Batavia kota itu loh. Jadi ke selatan dia pertama kali Menteng. Jadi ada hubungan antara Menteng dengan Napoleon sebenarnya. Menteng dengan geopolitik. Tapi kalau nggak dipindahkan Daendels kan belum tentu. Namanya lapangan Banteng sampai sekarang masih bisa dilihat. Nah, jadi itu setelah itu kan peristiwa besar yang lain kan Perang Jawa namanya, Perang Diponegoro. 1830 sampai 1830. Ya, itu ujungnya 1830. Nah, itu setelah itu baru kita masuk ke akhir abad 19, ada ciri baru yang muncul
ada Kartini, ya, di mana itu dari 1830 ke panjang, Kartini itu panjang. Kan ada kan proses kevakuman ya, perlawanan terhadap Belanda ya, ada di Sumatera, ada di Sulawesi, tapi kan sporadis skirmishes, yang besarnya itu kan perang Jawa. Nah, kemudian di ujungnya kan nanti ada perang di Aceh, kemudian ada perang raja-raja Nusantara yang lain seperti di Sulawesi Selatan kan. Tapi yang terbesarnya itu perang ya Pangeran Diponegoro kan dibuang juga, akhirnya ke Makassar juga kan di situ gitu. Nah, yang menjadi penanda sejarah setelah itu adalah Kartini, Max Havelaar, ya. Jadi ada kesadaran baru. Oh, kok kita membuat orang-orang pribumi ini, orang-orang lokal kok menderita. Padahal proses di kalangan orang Belanda ya. Orang Belanda, dan nanti kita ceritakan dampaknya yang penting bagi perjuangan kemerdekaan. Tetapi kan jangan lupa, akhir abad 19 itu Eropa sudah mulai mengalami industrialisasi tahap awal. Inggris, yang tadi dari Belanda, Inggris, kemudian Belanda ikut industrialisasi, Prancis ikut industrialisasi, terakhir Jerman. Jerman dengan Jepang tadi, Meiji itu hampir bersamaan. Jerman karena disatukan oleh Bismarck 1871-1872. Nah, Meiji juga kurang lebih sama. Jadi mereka yang terakhir industrialisasi tapi paling cepat, kayak Cina sekarang. Kemudian dua-duanya kemudian menjadi militeristik. Dampak geopolitik dari keberhasilan Jepang di Asia, Jerman di Eropa, itu membuat nanti Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua yang membuat kita merdeka. Nah, tapi nanti yang sekarang ini adalah ada Max Havelaar untuk Nusantara, ada Kartini. Dan itu menandakan itu ya, paradigm shift di kalangan orang Belanda ya. Awal paradigm shift yang berujung pada awal abad 20 yaitu politik etis. Nah, ini penting. Karena inilah tonggak awal mulainya sejarah perjuangan kita dengan politik etis. Belanda membuat sekolah. Itu politik etis itu istilah dari Belanda sendiri. Ya, itu mencerminkan ini apa? Kayak politik utang budi. Nah, kalau terjemahannya itu mereka merasa berutang budi ya. Ingat Max Havelaar, ada Kartini yang ternyata ada putri seorang bupati yang sangat pandai dengan perasaan yang halus. Bagaimana kaum wanita, bagaimana masyarakat zaman itu. Ini kan Kartini tidak bicara soal kemerdekaan, revolusi dan perjuangan, tapi suara lirih tentang nasib sebuah kaum gitu loh. Nah, ini yang membuat waktu itu kan Belanda sudah negara demokratis, membuat tokoh-tokoh di Belanda itu berkata, kita harus bikin sesuatu yang baru dong, bukan cuma penjajahan dalam pengertian ekstraktif ya dan perkebunan yang begitu aja, tapi harus ada yang dengan sadar pendidikan. Inggris melakukan di India setengah abad sebelumnya, 1850-an pada saat Ratu Victoria menjadi Ratu Inggris yang juga Ratu India, the Empress of India, setelah pemberontakan besar di India, namanya peristiwa Sepoy, itu membuka sekolah, universitas. Kita mulainya 50 tahun kemudian, 1901. Agak ketinggalan, tetapi dimulai pada saat itu. Politik etis yang tadi Celi bilang sebagai politik balas budi dari pihak Belanda ya. Kan itu juga ekspresi rasa bersalah atau apa begitu ya. Itu kemudian kan punya dampak yang signifikan dalam konteks Indonesia. Sangat. Founding Fathers apa kan juga awalnya dari situ. Kemudian juga mencerminkan perubahan yang besar terjadi dalam konteks geopolitik di Eropa. Nah, gimana itu, Cel? Jadi memang kurun 3 dekade ya, awal abad 20 kan, 1901 ya mulainya politik etis nih, sampai depresi besar lah tahun 1929. Ini kan 3 dekade itu baik di Nusantara maupun di Eropa dan Amerika itu terjadi perubahan-perubahan penting. Nah, politik etis dulu supaya konteks domestiknya dapat. Itu kan pertama kalinya kemudian Belanda sadar kan membuat pendidikan. Ya, selain pendidikan sebenarnya ada pemindahan penduduk yang padat ke Sumatera, ke Sulawesi, ke daerah lain gitu. Irigasi ya, tetapi yang paling penting pendidikan. Sekolah-sekolah guru, sekolah-sekolah dasar, kemudian sekolah-sekolah kedokteran, sekolah dokter Stovia. Ya. Ya, di sini kan
Budi Utomo nanti lahir di situ. Yang sekarang masih ada gedungnya dekat Menteng di dekat RSPAD. Jadi juga salah satu lembaga penting dalam kerangka politik etis itu yang jarang dibicarakan itu Volkskrant. Jadi perwakilan rakyat parlemen waktu zaman itu gitu. Nah dari Volkskrant kan lah, kalau dari Budi Utomo ya kan Dr. Sutomo, kemudian Sumpah Pemuda kan. Nah salah satu seginya yang lain adalah Volkskrant. Itu dari situ Husni Tamrin yang jadi Jalan Tamrin ini loh. Dan Dr. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara itu kan dari situ semua. Jadi mereka itu anggota Volkskrant. Ya, kemudian ya kan Cipto melawan, kemudian jadi berbeda gitu, jadi pejuang kemerdekaan. Tapi cikal bakal kesadaran baru itu muncul karena pertama kalinya lapisan elit pribumi, waktu itu kan masih anak-anak bangsawan yang boleh sekolah kedokteran misalnya. Di berbagai daerah ya, berbagai lapisnya itu adalah kaum elit. Tapi kan nggak penting elit apa bukan elit, tapi yang penting ada kesadaran baru setelah generasi Kartini, setelah Max Havelaar. Ini kan generasi baru yang sadar benar dengan cita-cita awal perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang puncaknya sebagai sebuah peristiwa sejarah itu Sumpah Pemuda. Satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, itu kan politik nasional pertama yang luar biasa penting. Jasanya kemudian kalau kita lihat nanti pada saat kemerdekaan. Tapi jangan lupa bahwa ini semua juga terjadi bersamaan dengan perubahan penting di Eropa. Ada Perang Dunia Pertama, di mana Amerika muncul membantu Inggris misalnya melawan Jerman waktu itu. Muncul pertama kali sebagai negara superpower. Pertama kali orang semua sadar bahwa Inggris, yang sebelum Inggris kan ada Belanda, ada Spanyol, ada Portugal. Sekarang ini Amerika, ya, dengan satu karakter yang baru. Waktu itu presidennya namanya Woodrow Wilson. Jadi setelah membantu Inggris itu tahun 20-an ya? Ya tahun belasan dulu, 1914 kan, yang Perang Dunia Pertama. Nah, yang pertama pengaruhnya adalah semangat self rule. Amerika kan bekas jajahan Inggris, negara yang merdeka dari kolonialisme. Orang-orang Eropa sadarlah bahwa zaman baru muncul. Ini kemerdekaan bangsa-bangsa yang terjajah itu sama arus awal. Kemudian ada revolusi Rusia di Eropa, yaitu di Rusia. Ini Lenin 1917 yang memperlihatkan bahwa satu revolusi yang dengan pikiran baru waktu itu, Marxisme, komunisme waktu itu, yang mempengaruhi para pejuang kemerdekaan juga, ya kan? Kemudian di Eropa lagi setelah Perang Dunia Pertama ada 10 tahun kemudian ada namanya depresi besar 1929. The Great Depression. The Great Depression yang membuat orang Eropa berkata kapitalisme sudah gagal. Sudah bangkrut. Ini orang komunis, maksudnya penggantinya komunisme dan Marxisme. Banyak sekali pejuang kemerdekaan kita waktu itu, karena kan ini politik etis, bagian dari politik etis. Anak-anak pribumi yang mampu, pintar ya sekolah aja ke Belanda. Salah satunya namanya Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta. Yang lain kan banyak banget generasi awal pejuang kemerdekaan yang sebagian ada yang di Volkskrant nantinya, sebagian ada yang langsung garis keras seperti Tan Malaka misalnya. Tapi dari situ mereka, kenapa penjelasannya kenapa banyak dari founding fathers kita itu sosialis, bahkan pergerakan awal kemerdekaan selain Syarikat Islam kan juga gerakan-gerakan sempalan komunisme yang awal kita bilang bukan setelah Perang Dunia Kedua ini sebelum Perang Dunia Kedua dan sebelum kemerdekaan. Nah, karena saat itu komunisme harus baru sebagai alternatif menghadapi depresi besar tadi, kapitalisme sudah dianggap bangkrut, ini jadi alternatif. Penggantinya. Dan ini juga ada anti kolonialis tone di dalam. Iya, menjelaskannya gampang banget. Jadi mereka kan kita dijajah karena kolonialisme. Imperialisme itu adalah saudara kembar dari kolonialisme, sehingga melawan imperialisme, melawan Belanda sama dengan melawan kolonialisme, melawan kapitalisme. Gitu loh, kira-kira kayak gitu kan. Makanya Bung Karno kan nulis tulisan terkenal dia yang pertama kan, yang Nasakom itu loh. Kombinasi antara Islam, nasionalisme dan Marxisme. Itu kira-kira itu semangat zaman itu hal.
Dan bukan hanya di Indonesia kan, Cel, di banyak semua negara-negara jajahan. Di Cina ada yang shopping sekolah ke Prancis. Belajarnya dari mana kalau bukan di Eropa tentang Marxisme. Di Afrika juga kan, African countries kan. African country. Nehru juga sama Mahatma Gandhi kan di London. Sama Nehru itu di India kan. Memang Soekarno kan nggak sempat sekolah ke Eropa. Sama dengan Mao Zedong. Dua-duanya yang pemimpin. Tapi kan mereka menyerap aspirasi zaman itu gitu. Tapi intinya adalah bahwa politik etis tadi 3 dekade itu berhenti kan kena depresi besar. Ya kan? Tetapi sebelum dia berhenti, dia melahirkan semangat baru, generasi baru Indonesia, generasi baru perjuangan kita yang sadar tentang bangsa, tentang nation. Ini di Eropa juga muncul nasionalisme, jangan lupa. Jerman kan menjadi nation, Italia menjadi nation. Ini kan semuanya proses baru abad 19 yang berlanjut ke abad 20. Nah itu awal sejarahnya, tetapi setelah depresi besar, ya kan Eropa bergolak lagi hal. Tahun 30-an ada Hitler di Jerman, ada Mussolini di Italia, ada Franco di Spanyol. Ini pergolakan besar yang mengakibatkan Nusantara berubah lagi. Di Asia juga ada pergolakan besar. Tahun 30-an nih, setelah depresi. Jepang setelah tadi Tokugawa jadi modern, jadi paling maju. Pertama kali negara Asia yang maju mengikuti Eropa yaitu Jepang. Tokyo itu jadi kota megapolitan pertama di Asia. Nah, tahun 31 ya Jepang nyerang Manchuria. Nah, ini kan di Eropa ada pergolakan, di Asia muncul pergolakan karena Jepang melihat sebuah celah geopolitik baru setelah mengalahkan Rusia 1905, dia hajar Manchuria. Kemudian dia hajar Nanjing, Cina, dia masuk ke Vietnam. Ini pengantar ke arah babak baru sejarah kita menjelang Perang Dunia Kedua yang membuat di ujungnya kita merdeka. Oke, sebentar Cel, sebelum lanjut saya ingin mengundang para viewers untuk datanglah ke Perpustakaan Freedom Institute yang berada di Wisma Bakri di Kuningan. Di Rasuna ya. Itu 9 sampai jam 5 ya. Gratis dan itu penting tuh, gratis ya. Gratis dan itu betul-betul nyaman. Koleksi bukunya selalu update, selalu nambah. Tempatnya nyaman, khususnya buat anak muda. Ya. Nah, yang menarik kenapa Jepang begitu mudah masuk ke Hindia Belanda tanpa ada perlawanan yang berarti dari Belanda, Cel. Belanda udah ratusan tahun sekian lama lah di Indonesia kan. Kalau di Hindia sejak dari Batavia sudah kelapa ya 300 tahun. Kok seakan-akan kayak tanpa perlawanan gitu. Itu konteks geopolitiknya bagaimana? Kayak rumah kartu dia runtuh. Rumah kartu, kan? Ya. Jadi waktu dia kan setelah Hitler menaklukkan Eropa, mulai menyerang kan dari Belgium, Belanda, Prancis dengan Blitzkrieg, kan perang dunia kedua, ya Polandia dulu kan, Polandia sebelumnya Austria, Cekoslovakia gitu, perang dunia kedua. Nah, Jepang, Manchuria, Cina, kemudian Vietnam, Amerika bilang gue embargo loh. Di Eropa dia masih belum kasih sinyal kepada Churchill untuk ikut membantu. Waktu itu tinggal Churchill, Inggris yang bertahan dari ekspansi nazisme dan fasisme kan. Nah di Jepang begitu dia masuk ke Manchuria, Cina secara bertahap, ini kan proses 7-8 tahun. Amerika bilang gue embargo, lu jahat sama tetangga lu, ini harus simpati. Amerika kan superpower baru yang dulu merdeka dari Inggris. Jadi simpati kepada underdog ini, dalam hal ini Cina, itu besar gitu loh. Jadi dia bilang saya embargo. Embargo artinya Jepang kan nggak punya minyak, nggak punya sumber energi. Sementara kalau kapal laut, empire, tentara kan butuh solar, butuh bahan bakar gitu loh. Dari Amerika dia impor 80% bahan bakarnya. Presiden Roosevelt bilang embargo. Dia cari minyak kemana? Ya waktu itu kan minyak Belanda kan sudah sumur-sumur minyak di Sumatera, di Kalimantan, Balikpapan, Tarakan itu loh. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan kan ada sumur-sumur minyak yang dikuasai Belanda, perusahaan-perusahaan Belanda dan sebagian perusahaan di Eropa. Nah, untuk itu
dia datang ke Indonesia. Jadi penjajahan kita kan sumbernya itu bagaimana Jepang mencari bahan bakar bagi ekspansi Imperium Jepang. Sebelum dia ekspansi dia harus taklukkan dulu Hawaii. Kalau nggak begitu armada laut Amerika bisa intercept mereka untuk masuk ke Singapura, Malaysia sama Indonesia gitu loh. Ya. Nah, begitu mereka masuk, sebagian naik sepeda tuh setelah menaklukkan Singapura di Sumatera, masuk ke Jawa, nggak ada perlawanan dari Belanda sama sekali, nggak ada perang Belanda lawan Jepang. Kalau Inggris di Singapura ada dikit, tetapi di Nusantara nggak ada perangnya. Ya. Kenapa? Kok gampang banget? Ya. Karena Belanda waktu itu sudah demoralisasi hal. Pusatnya sudah ditaklukkan juga di Eropa ini. Belanda itu ditaklukkan oleh Hitler. Okay. Jerman sebelum menyerang Prancis, dia hajar dulu. Belanda, Belgium ditaklukkan dia. Jadi Ratu Wilhelmina, kepala negaranya mengungsi ke London. Kocar-kacir pemerintahan Belanda. Jadi boro-boro mempertahankan Nusantara, Hindia Belanda yang bukan tanah air mereka. Ini kan pentingnya punya tanah air kan kita mau mati demi tanah air. Mereka gak mau mati wong. Mereka tanah airnya dihajar sama Jerman, mereka lari kok. Ratu Belanda ke London gitu loh. Jadi kenapa orang Belanda tidak mau mempertahankan dari Jepang? Ya perang dikit kayak apa kayak berkalang tanah kayak Kerawang Bekasi kayak enggak tuh. Karena salah satu penjelasannya mereka demoralisasi, mereka kocar kacir, uang ratunya aja lari dari Belanda ke Inggris kan. Nah itu penjelasannya. Jepang menyadari hal itu atau kebetulan aja, Cel? Bahwa ketika Jepang masuk ke Hindia Belanda, ini kan aliansi dalam mereka, aksis. Dalam rangka mencari sumber-sumber baru untuk energi kan, itu dia tahu bahwa Belanda itu memang sudah demoralisasi atau pas kebetulannya momentumnya begitu? Momentumnya begitu, mereka tahu lah pasti kan ini kan kerjasama dengan Hitler. Begitu Jepang nyerang Hawaii, Hitler beberapa saat kemudian mendeklarasikan perang terhadap Amerika juga, ya kan? Nah makanya waktu itu Roosevelt berkata, ya udah, saya selama ini kan mencari celah bagaimana membantu Churchill, bagaimana memerangi fasisme, militerisme. Roosevelt melihat bahwa rakyatnya belum mau. Ini kan setelah Perang Dunia kan Amerika menjadi isolasionis. Ya, ini geopolitikal yang mempengaruhi nasib kita. Tetapi Roosevelt sadar bahwa kalau dia tidak bantu Churchill, pasti Eropa waktu itu udah takluk oleh fasisme dan nazisme. Prancis dengan gampang ditaklukkan oleh Hitler. Nah, dengan penyerangan Pearl Harbor, dengan deklarasi perang Hitler terhadap Amerika, Roosevelt bilang, "Okay, this is the time." Ya, the days of infamy. Gua hajar balik loh. Butuh beberapa saat, 1, 2, 3 tahun. Normandy kan dia hajar balik kan tahun 44. Ya, jadi butuh waktu untuk mengembalikan dan membangun industri peperangan yang baru. Tetapi setelah dia bangkit macan tidur ini, dihajar di Hawaii, Jepang takluk. Walaupun 3,5 tahun Jepang sempat menjajah kita dan mengubah struktur penjajahan panjang Belanda. Itu penting tuh. Ya, melatih tentara anak-anak muda, tentara rakyat. Lahir Bung Karno sebagai satu pemimpin yang de facto diakui bahwa dia satu-satunya orang yang bisa, kalau toh Jepang menyerah, memimpin Indonesia menuju pada kemerdekaan baru. Yang itu di kalangan founding fathers juga terjadi perdebatan kan. Ini ya Tan Malaka nyoba-nyoba jadi pemimpin juga gitu. Syahrir bilang siapa yang kenal kamu, Pak Tan Malaka. Soekarno 3,5 tahun di bawah sebelum Jepang kan sudah dikenal, tapi kan dikenal sebagian kecil aja, kaum terdidik yang nulis di koran tahun 60 yang buta huruf masih 80% rakyat Indonesia. Jadi dikenal tapi lapisan terdidik. Tetapi di bawah Jepang 3,5 tahun dia dapat corong, dapat radio, dapat loudspeaker keliling berbagai kota besar Indonesia. Pertama kali rakyat mendengar suara dan melihat di alun-alun kota, oh ini tuh Ratu Adil Indonesia gitu loh kira-kira. Nah itu Jepang. Nah begitu Amerika berhasil di Eropa, dia perang dengan Jerman, ya Jerman juga perang terhadap Inggris, terhadap Rusia. Di Asia dia perang terhadap Jepang, dia taklukkan semuanya. Dia taklukkan Hitler, dia taklukkan Jepang kalau dengan Hitler bom atom. Dengan juga kolaborasi Amerika dengan Rusia kan, ya kan, sekutu itu Eastern kan? Front and Western Front gitu loh. Jadi
Jadi itu cerita panjang lah bagaimana Hitler gagal menaklukkan Rusia, sebagaimana Napoleon gagal menaklukkan Rusia oleh musim dingin di Rusia, gitulah kira-kira. Tapi itu cerita panjang, cerita yang berbeda. Yang jelas takluk di Jepang, di Asia Jepang takluk. Nah, pada saat Jerman takluk, Jepang takluk, Amerika muncul sebagai pemenang besar Perang Dunia Kedua, abad 20 kan the American Century. Karena itu pada saat Jepang takluk, Belanda mau masuk tapi belum masuk. Itulah celah geopolitik yang dimanfaatkan dengan baik oleh para founding fathers kita, anak-anak muda pejuang mendesak Bung Karno merdeka sekarang juga, Bung, diculik sampai kerangan dan clock kayak gitu-gitulah. Tapi itu cerita tersendiri. Tapi intinya kemerdekaan kita selain karena perjuangan panjang, tadi mulainya kan gerakan kebangsaan, kesadaran 1908, kemudian 1928 Sumpah Pemuda, kemudian ada Volkskraft juga. Jepang masuk, Soekarno muncul, Jepang menyerah, Soekarno berkata proklamasi 1945. Itu kira-kira celah proses panjang geopolitik. Masih ada lagi 5 tahun. Ini kan revolusi. Proklamasi itu kan awal revolusi. Kita kan perang revolusinya kan Bandung Lautan Api, Surabaya Lautan Api, rebut Jogja kembali. Ujungnya Konferensi Meja Bundar 1949. Ya, itu Belanda masuk itu kan ada agresi militer pertama, kedua, ada perjanjian-perjanjian di Garjati lah, Renville lah. Itu proses revolusi kita. Tapi Jenderal Sudirman kan simbol dari perjuangan kemiliteran, ketentaraan. Syahrir dan kawan-kawan simbol dari perjuangan di jalur diplomasi. Ujungnya adalah Konferensi Meja Bundar tahun 49. Belanda belum mau ngasih. Belanda masih belum rela. Tapi di belakangnya ada Amerika lagi kan, yang sedang membangun Eropa dari puing-puing kehancuran, Marshall Plan. Termasuk Belanda. Dia bilang di belakang layar, lu akuin tuh Indonesia. Ini kan negara yang juga merdeka dari penjajahan Inggris, kolonialisme Inggris. Lu akuin kedaulatan. Kalau enggak, gue gak bantu lu. Ngaku dong, negara kecil kalau nggak dibantu Amerika mampus juga. Sehingga secara international law 1949 penyerahan kedaulatan. Secara de facto yang kita peringati setiap Agustus 1945 buat kita proklamasi 45. Buat dunia internasional pengakuan kedaulatan Konferensi Meja Bundar 1949. Itulah kira-kira alur pergerakan sejarah kita, hal tonggak-tonggaknya kita ceritakan dengan gaya warung kopi, gitulah kira-kira. Dan itu para founding fathers kita kan sadar betul ya tentang geopolitik ya, konteks geopolitik. Konteks sejarah dunia. Konteks sejarah dunia, dan itu kan tercermin misalnya di dalam preambul konstitusi kita UUD 45 yang menyatakan salah satu tujuan dari negara berdiri itu kan untuk ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu semangat pencerahan, Kantian, itu kan the perpetual peace. Betul. Nah itu, jadi itu gimana Cal meletakkannya dalam konteks tadi itu yang Cali ceritakan tentang apa yang terjadi di Eropa, yang terjadi di Amerika, dan bagaimana hal yang terjadi dalam konteks geopolitik itu menjadi inspirasi bagi para founding fathers. Karena mereka tadi hasil dari pendidikan politik etis kan mereka jadi kaum terdidik yang terbuka pikirannya. Sebagian bahkan sekolah ke Belanda kan. Namanya belajar, tapi kan dia melihat kan ada revolusi Rusia, ada ini, ada Perang Dunia Pertama. Bahkan sebagian selain Marxisme dan komunisme waktu itu sebagai satu cara berpikir baru sekarang kan sudah kuno tuh yang namanya Marxisme dan komunisme kan. Tetapi zaman itu kan baru. Tapi tentang nasionalisme yang muncul kan mereka baca Garibaldi di Italia misalnya, bagaimana semangat nasionalisme itu. Nah, salah satu yang lain juga mereka belajar revolusi Amerika. Kan ada revolusi besar Prancis, satu revolusi Amerika. Semangat revolusi Amerika cocok banget dengan semangat founding fathers kita kan, merdeka dari penjajahan, dari kolonialisme kan Inggris terhadap koloni mereka sendiri di Amerika gitu. Nah, misalnya ungkapan Patrick Henry, ini kan salah satunya tuh, give me liberty or give me death. Di Surabaya, perang Surabaya ke revolusi itu kan merdeka atau mati. Di Jakarta merdeka atau mati, di Bandung merdeka atau mati, itu kan
itu kan the spirit of liberty, American liberty gitu, yang kita cocok sama kita gitu. Woodrow Wilson, Presiden Amerika yang self determination. Nah, ini dokumen-dokumen kemerdekaan Amerika dari Jefferson, hak-hak manusia untuk hidup, untuk mencari kebahagiaan hidup, itu kan menginspirasi kita. Nah, dokumen dari Common Sense, Thomas Paine, ya. itu kan John Locke, itu kan menjadi salah satu aspirasi yang mendorong para founding fathers itu sadar dengan dunia internasional. Mereka tahu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Revolusi Rusia. Kita dijajah Jepang. Jepang sekarang kalah. Ada sekutu yang ada nikah membonceng Amerika. Kenapa kita nggak ngobrol sama orang-orang Amerika, politisi dan pemimpin Amerika? Itu kan cara berpikir mereka gitu loh. Dan itu bagus sekali. Karena itu pada saat kita nulis konstitusi, kesadaran internasional dan sejarah dunia seperti ini terekam dengan baik dalam kata-kata yang Sahal tadi kutip, preambul loh, nggak main-main nih, pembukaan mukadimah konstitusi, ikut menciptakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, itu kan asal usul dari apa yang disebut dengan politik bebas aktif kita, gitu loh. Manifestasi setiap zaman beda-beda. Kalau dulu kan non blok, kalau sekarang mungkin orang bilang multi bloks. Ya kan, perwujudan baru, jangan terkunci pada satu kekuatan, karena kita mau aktif, mau bebas, ikut serta ini dunia kantian, dunia perpetual peace, perdamaian abadi. Perdamaian abadi hal. Ini semangat pencerahan manusia. Kita nggak bicara Eropa atau nggak Eropa, kita bicara kesadaran baru manusia. Ini kan sejarah panjang Indonesia tuh. Nusantara, Majapahit, Sriwijaya, di Eropa kan ada Ottoman Empire menaklukkan Turki, kemudian pelaut-pelaut Portugal, Spanyol mencari jalan bagaimana berdagang lagi nih. Jalur daratnya ketutup oleh Ottoman Empire. Mereka putarin Afrika sampai dia di Melaka, sampai di Goa India, sampai dia di Nusantara, di Ternate, Tidore, Banda Neira, Makassar, Batavia. Ini kan semua bagian dari sejarah dunia. Makanya kita nggak boleh menjadi katak dalam tempurung. Mau tahu cuma tentang Indonesia aja, kita nggak mau tahu apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Cina, kemajuan cepat, penting. Jerman kan pernah mengalami, Jepang pernah mengalami. Pertanyaan besarnya apakah Cina menjadi seperti Jepang dan seperti Jerman pada ujungnya menjadi militeristik? Itu kan pertanyaan bagus yang dijawab dengan hati-hati. Tapi kita semua senang bahwa Cina maju dan kita teringat dalam sejarah pernah terjadi. Mempengaruhi Indonesia dulu, mempengaruhi Indonesia sekarang dan nanti. Dan juga itu Cel, soal misalnya yang tadi Celi bicarakan juga tentang perbandingan ya antara Sultan Agung dengan Tokugawa gitu misalnya kan. Itu penting banget tuh. Itu kan ada narasi yang paling kuat di kalangan founding fathers kan persatuan. Ya. Nah itu kan sebenarnya yang Tokugawa mempersatukan Jepang. Nah itu, jadi ini aspirasi persatuan. Dan karena mereka bersatu, mereka kuat, mereka bisa negosiasi dengan Belanda. Kamu di Nagasaki aja, nggak usah kemana-mana. Ntar kamu butuh apa sih, dagang kan? Nah, kita kasih bahan perdagangan. Ya kan, itu pelajaran sejarah hal. Sultan Agung tidak bisa melakukan konsolidasi lebih jauh. Tidak ada Raja Nusantara saat itu yang bisa melakukan konsolidasi lebih jauh. Karena itu sebenarnya Belanda tidak membutuhkan politik divide et impera. Kenapa? Karena faktual sudah terpecah-pecah. Gitu loh. Ya oke lah, politik pecah belah, politik divide et impera, itu kan Romawi gitu. Tapi kan faktanya sebelum dia masuk pun kita sudah terpecah. Artinya bukan sudah terpecah, sudah itu kan mengandaikan bahwa para raja-raja dulu tahu bahwa akan ada Indonesia, tapi kan mereka juga nggak tahu. Majapahit nggak tahu bahwa akan ada Indonesia. Sultan Agung juga nggak tahu. Karaing Patingaloa nggak tahu. Sultan Iskandar Muda juga kan nggak tahu. Mereka cuma merespon apa yang ada pada zamannya. Nah karena itu buat kita jadi pelajaran yang bagus, gitu loh kira-kira. Ya, oke. Terima kasih Celi atas obrolannya. Jadi yang sejarah itu merentang ya. Sejarah Indonesia dalam obrolan warung kopi. Iya. Sejarah Indonesia dalam konteks geopolitik ya. Dalam obrolan warung kopi. Apalagi sekarang kan zaman globalisasi, zaman orang bangsa-bangsa berhubungan lebih intensif, pasti lebih penting lagi pengetahuan tentang dunia. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.